Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, salam kebajikan, Namo Buddhaya, salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu Guru hebat, izinkan saya untuk memaparkan tugas aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif terkait keyakinan kelas. Perkenalkan, Fasilitator Muhammad Firman Halib, SPD, MPD, calon guru penggerak Lila Ferniati, SPD, dan pengajar praktek Helmin, SPD. Latar belakang dalam membentuk budaya positif di sekolah, salah satunya adalah dengan membuat keyakinan kelas. Dan dengan keyakinan kelas, diharapkan siswa menjadi pribadi yang selalu berperilaku positif sehingga akan memperkuat karakter profil pelajar Pancasila pada diri siswa. Melihat banyaknya siswa tidak memahami nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan yang ada di sekolah, membuat saya untuk mendesain keyakinan kelas. Tujuan yang pertama, membuat keyakinan kelas siswa sesuai dengan keinginan dan harapan mereka. Kedua, membiasakan diri disiplin positif untuk memperkuat karakter siswa. Ketiga, membangun kolaborasi antara guru dan siswa. Selanjutnya, lini masa tindakan yang dilakukan. Yang pertama, mengajukan ide pada kepala sekolah dan meminta persetujuan akan pelaksanaan tindakan. Kedua, mensosialisasikan budaya positif kepada teman sejawat. Ketiga, memberikan pemahaman kepada siswa tentang kelas yang diharapkannya, mendesain keyakinan kelas bersama siswa. Adapun dukungan yang diharapkan, yang pertama dukungan kepala sekolah, kedua dukungan guru teman sejawat, dan yang ketiga dukungan siswa. Yang menjadi tolak ukur saya adalah yang pertama, siswa meyakini akan keyakinan kelas yang telah dibuat. Yang kedua, siswa berperilaku positif sesuai dengan keyakinan kelasnya. Dan yang ketiga, siswa aktif berkolaborasi bersama guru dalam menyusun keyakinan kelasnya. Hal pertama yang saya lakukan yaitu mengajukan ide kepada kepala sekolah dan meminta persetujuan akan pelaksanaan tindakan. Kemudian, mensosialisasikan budaya positif kepada teman sejawat. Baik Bapak Ibu, izinkan kami adalah calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Buton mensosialisasikan tentang budaya positif di sekolah. Baik Bapak Ibu, hari ini kami akan mensosialisasikan dengan aksi nyata modul 1.4. Kami terdiri dari 3 orang, yaitu atas nama Lila Ferniati, saya sendiri, kedua teman rekan saya, Erna Listiana, yang ketiga rekan saya yang satu lagi, Saudari Siwati. Hari ini kami akan mensosialisasikan budaya positif. Tapi sebelum itu, mari kita lihat kegiatan pelantangan perubahan paradigma. Kegiatan itu adalah ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di dalam salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala upaya. Buatlah sebuah kepalan tangan. Ya, untuk teman yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja yang agar dapat membuka kepala tangannya. Apa yang terjadi jika kita renungkan kegiatan ini? A menggenggam sesuatu yang paling berharga untuk dia. B berusaha untuk membuka dengan cara apapun, dengan cara membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja yang ada di dalam kelopak tangan itu.
Bapak Ibu, kita renungkan bersama apa yang terjadi. Ya, apakah ada yang membukanya, berani membukanya? Apakah B? Sekarang kita mulai lagi. Apakah B itu dengan cara mengancam, menghadap itu berhasil enggak membuka keperantangan itu? Kalau kita renungkan baik-baik, jadi semua kontrol itu ada pada yang memegang barang berharga tersebut. Terkadang kalau kita praktekkan dengan suami, ada ada cerita kemarin dari teman, dia praktekkan dengan suami. Karena suami setelah mati berusaha bagaimana caranya, akhirnya terbuka tangannya, akhirnya kelihatannya. Jadi tetap yang memegang kontrol itu yang memegang tangan. Karena dengan seizinnya dia terbuka, walaupun dipaksa, walaupun tidak berusaha bagaimana caranya, tetap tidak terbuka juga, karena yang mengendali adalah yang memegang keperantangan. Itu teori kontrol. Kita masuk pada perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, kalau kita lihat stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Perbedaannya. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, kalau stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Beranggapan kita guru itu bisa mengontrol anak-anak, kita berusaha merubah anak-anak itu bisa. Sedangkan kalau teori kontrol, hanya ada yang bisa, hanya Anda atau hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Tidak bisa orang lain mengontrol kita. Seperti itu juga pada siswa. Nah, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, ini biasa guru yang merasa kita bisa merubah anak. Kalau di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Harus orang lain itu yang berusaha menyadari dirinya untuk berubah. Nah, kalau stimulus respon, pemaksaan adalah ada pada saat rujukan gagal. Kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Itu sebenarnya. Nah, kita lihat pada materi disiplin positif. Ada teori kontrol bilang, masih kita bisa lihat di sini. Kami di sini berkolaborasi bertiga. Yang pertama akan membahaskan disiplin positif ada Bulis yang akan bahas disiplin positif. Habis itu saya sendiri akan membahas tentang keyakinan kelas. Dan yang terakhir Bu Sita Desiwati menjelaskan tentang restitusi. Jadi Bapak Ibu mohon perhatiannya untuk kita saling mengerti dengan materi sosialisasi kami ini. Nah, sekarang saya untuk mempersilakan Bu Erna Listiana untuk menyampaikan disiplin positif. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Erna Listiana. Saya akan melanjutkan materi dari kolaborasi kita bertiga tadi, Ibu Lila Ferniati, saya sendiri dan Ibu Sita Desiwati. Pada disiplin positif, apa makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Selanjutnya, Bapak Ibu, menurut Ki Hajar Dewantara atau bapak pendidikan kita, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat.
Disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan diri kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah mardika iku jaronya nora mung lepasing pangrih nging uga kuat kuarso ama diri priyangga. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal, di sini ada nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku, perbuatan memiliki suatu tujuan. Lanjut. Nilai-nilai kebajikan universal ada beberapa, Bapak Ibu. Menurut profil pelajar Pancasila, yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat kebinekaan global. Yang kelima bergotong royong. Dan yang keenam kreatif. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal menurut IBO Primary Years Program atau PYP. Di sini ada beberapa. Yang pertama toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Selanjutnya ada 9 pilar karakter. Indonesian Heritage Foundation. 9 pilar karakter. Di sini ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi dan kedamaian, dan kesatuan. Selanjutnya, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Di sini ada beberapa juga Bapak Ibu. Yang pertama, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang baik, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Kemudian untuk petunjuk hidup ada beberapa juga. Yang pertama, peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, kelulusan atau fleksibilitas, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, dan persahabatan. Kemudian yang kelima atau the 7 essential virtues. Yang pertama yaitu empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Bapak Ibu, dari seluruh rangkaian budaya positif, saya mengambil satu pokok pembahasan yaitu disiplin positif. Dalam aksi nyata saya melakukan kegiatan kebersihan lingkungan yang dilakukan di sekolah kita yaitu SD Negeri 73 Buton, di mana setiap hari Jumat
atau Sabtu, saya melaksanakan kegiatan bersama anak-anak untuk memungut sampah-sampah yang ada di sekitaran sekolah. Kemudian untuk anak-anak di setiap kelas diberitahu untuk hadir lebih awal, membersihkan kelasnya masing-masing. Kemudian yang saya lakukan berikutnya adalah menanamkan nilai-nilai yang saya sebutkan tadi agar anak-anak terbiasa dalam hidup bersih di rumahnya, kemudian di kelas dan di lingkungan sekolah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya kembali. Baik, kita lanjut pada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan keyakinan kelas. Nah, kita mulai pada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu kalau tentang hukuman. Masuk pada motivasi eksternal. Jadi pemberian hukuman, anak itu motivasinya masuk pada motivasi luar, eksternalnya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaannya, biasa imbalan ini untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Biasa ini masuk pada penghargaan. Saya ingin melakukan ini supaya dapat penghargaan dari atasan, atau saya ingin melakukan sesuatu itu karena demi untuk mendapatkan penghargaan. Itu masih masuk motivasi eksternal ya, bukan motivasi internalnya. Nah, yang ketiga, untuk menghargai diri saya, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini masuk motivasi internal. Disinilah tujuan disiplin positif, tujuannya. Nah, masuk pada untuk menghargai diri sendiri. Jadi anak dan kita sebagai guru, kita datang tepat waktu atau melakukan tugas itu bukan karena penghargaan atau karena ada peraturan yang mengharuskan, tetapi karena ingin kita menghargai diri kita sendiri, datang ke sekolah tepat waktu atau mengajar sesuai, dan juga anak-anak juga kita tumbuhkan itu motivasi internal yang ada di dirinya. Dia bukan takut karena peraturan, takut pada gurunya, takut sama, tetapi karena dia ingin hargai dirinya, jadi kita tumbuhkan dalam dirinya. Nah, kita masuk pada motivasi. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga tadi, yaitu menghargai dirinya pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak pada jangka panjangnya. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Jadi, kita akan menumbuhkan motivasi intrinsik anak. Jadi, mereka tidak harus ada dengan hukuman, tidak harus dengan imbalan. Mereka sudah punya kesadaran diri untuk melakukan hal kebajikan, nilai kebajikan yang mereka yakini. Nah, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya, lanjut pada keyakinan kelas. Lah, ini masuk keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya baik Bapak Ibu, ini paradigma baru, perubahan baru. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Jawaban pertanyaan seperti pertanyaan begini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Ya, jawabannya adalah untuk keselamatan. Nah, kalau kita menjawab untuk keselamatan, kita yakini, kita percayai kalau itu menggunakan helm adalah bukan hanya peraturan saja, tetapi untuk keselamatan diri sendiri. Itu
Kalau menggunakan helm, jawabannya adalah untuk keselamatan. Itu keyakinan, masuk keyakinan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, kemungkinan jawaban adalah untuk kesehatan atau keselamatan juga. Jadi itu kesehatan dan keselamatan itu masuk nilai kebajikan. Salah satunya adalah keyakinan. Itulah keyakinan kita. Kalau kita menggunakan masker, kita yakini kita akan sehat, kita akan selamat. Seperti halnya kita menggunakan helm, itu untuk keselamatan pengendaraan naik motor. Itu adalah keyakinan. Dari peraturan itu tumbuh keyakinan dalam diri untuk merubah. Jadi mengapa kita pakai keyakinan kelas bukan peraturan? Itu karena dengan kita yakini sesuatu berarti kita melakukannya. Kita siap untuk merubah diri karena kita yakini hal itu akan berdampak baik pada kita. Lanjut lagi pada nilai keselamatan. Nah, ini penjelasannya. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Bicara nilai kebajikan sudah dibawakan tadi Pak sama rekan saya Yana Listiana. Nah, apa tujuan utamanya dan menjadi titik tidak tertarik atau takut hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Itu mengapa kita angkat keyakinan kelas. Selama ini ada kan hanya peraturan kelas. Peraturan kelas itu bagian dari keyakinan kelas yang akan kita buat. Peraturan sekolah itu biasanya secara umum, secara jelas tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Nah, itu dia masih masuk. Kalau nilai kebajikan bisa dimasuk pada disiplin. Dia secara luasnya masuk ke disiplin. Kenapa? Kalau keyakinan ini lebih dia meyakinkan dirinya sendiri, anak tersebut. Dia mengetahui, kalau tidak datang tepat waktu itu sama saja tidak menghargai orang lain. Terlambat itu mengganggu teman sekelasnya kalau terlambat datang sekolah. Itu keyakinan. Kalau dia meyakini dirinya, kalau saya terlambat datang sekolah, teman saya akan terganggu pelajarannya. Kalau saya masuk di saat guru lagi mengajar. Jadi itulah kenapa diangkat sebagai keyakinan kelas. Dia menyadari kalau kesalahan itu akan membuat berdampak pada teman yang lain. Tidak hanya untuk mematuhi peraturan-peraturan yang lain, tetapi juga untuk meyakinkan dirinya demi orang lain. Masuk pada pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut kontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini salah satu contoh keyakinan kelas. Dua contoh ya, bukan salah satu. Contoh keyakinan kelas. Satu, setiap anggota kelas perlu belajar. Untuk berikutnya, setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ya, kalau merasa aman itu saling menghargai itu tidak mengganggu. Itu masih universal ya, masih luas, tapi mencakup semuanya. Jadi kalau kita buat peraturan terpanjang. Tidak boleh mengganggu teman, tidak boleh ngambil bukunya teman, tidak boleh ini, terlalu panjang kan? Jadi secara rincinya di keyakinan kelas ini saling menghargai termasuk tidak boleh mengganggu, mengambil barangnya teman, menyimpan kembali barang yang telah diambil dari tempatnya. Kalau kita buat peraturan dari A sampai Z, jelas anak-anak ini banyak kegiatan yang dia lakukan yang tidak sesuai. Jadi kalau kita buat peraturan bisa seberapa lembar itu ya. Anak-anak tidak boleh terlambat, anak-anak tidak boleh saling mengganggu, anak-anak tidak boleh ngambil pulpennya teman tanpa izin. Jadi secara umumnya ada di keyakinan kelas. Untuk keyakinan kelas 5 selalu bersifat positif,
senantiasa menjadi diri yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain, serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membangun. Baik, Bapak Ibu, itu contoh keyakinan kelas yang kami bawakan. Selanjutnya kami akan masuk pada segitiga restitusi. Tentang restitusi, ada teman saya, Sita Desiwati, untuk menyampaikan tentang restitusi. Baik Bapak Ibu, saya persilakan Sita Desiwati. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Saya Sita Desiwati. Ya, saya salah satu dari teman kolaborasi yang kita 3 orang tadi, yaitu Ibu Lila Ferniati, Ibu Listiana, dan saya sendiri Sita Desiwati. Ya, saya di sini akan membawakan materi tentang segitiga restitusi. Ya. Segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, jadi seperti yang sudah dijelaskan itu, segitiga restitusi itu salah satu untuk cara kita untuk menjelaskan suatu masalah yang kita hadapi di sekolah bersama anak kita. Ya. 9 ciri-ciri restitusi. Ya, segitiga restitusi itu memiliki 9 ciri-ciri Bapak Ibu. Jadi untuk 9 ciri ini, yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, yang 9 barusan saya bacakan ini adalah ciri-ciri dari segitiga restitusi itu sendiri. Nah, ini adalah segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Di sini ada yang pertama itu yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Nah, kita akan membahas untuk yang pertama. Yang pertama yaitu di sini menstabilkan identitas. Jadi bagaimana itu kita yang namanya menstabilkan identitas itu? Ya, di sini contohnya seorang guru berkata, pada saat kita akan menyelesaikan permasalahan kepada murid yang menghadapi permasalahan, misalnya mungkin di kelas kita ada kasus yang kita hadapi terhadap murid, kita di situ untuk langkah awal yang kita lakukan setelah kita memanggil murid tersebut, di sini kita sebagai guru harus kita katakan kepada murid, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini adalah contoh bagaimana kita menyikapi anak yang melakukan kesalahan, supaya agar kita itu menyampaikan kepada anak itu dia tidak merasa bahwa menyalahkan dirinya terus-menerus. Kita menstabilkan identitasnya supaya anak tersebut itu dapat mengetahui bahwa dirinya itu dapat menyelesaikan permasalahannya. Jadi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ya, di sini yang tahapan kedua kita validasi tindakan yang salah. Di sini kita sebagai guru juga menyampaikan kepada murid apa saja yang harus kita pertanyakan kepada murid. Ya, yang perlu kita tanyakan, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, apa yang penting bagi kamu.
kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, ini tadi pertanyaan-pertanyaan yang contoh pertanyaan yang harus kita berikan kepada anak tadi, agar dia tidak merasa terpojokkan, tidak merasa disalahkan. Jadi pertanyaan kita itu pertanyaan yang menguatkan. Untuk yang terakhir, kita menanyakan keyakinan kelas. Di sini kita sebagai guru bertanya, karena seperti yang sudah disampaikan kepada kami yang barusan Ibu Erna Listiana dan Ibu Bella tentang keyakinan kelas. Di situ kita juga mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan kepada anak didik kita. Contohnya seperti, apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Nah, di situ di saat kita menyelesaikan permasalahan kepada anak tadi, setelah kita melakukan validasi tindakan yang salah tadi, kita menanyakan keyakinan kelas, kembali keyakinan kelas lagi. Di sini tentunya kita sebelumnya sudah membuat keyakinan kelas terlebih dahulu sebelum kita menyelesaikan permasalahan itu, pasti kita sudah membuat keyakinan kelas. Nah, untuk contoh pertanyaan yang pertama, apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Untuk kedua, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Erna Listiana tadi tentang disiplin positif, yang nilai-nilai universal tentunya kita sudah memperkenalkan terlebih dahulu kepada murid-murid kita. Nah, dan juga kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah, kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang dapat memotivasi murid bagaimana dia mencari sendiri jawaban dari permasalahan itu sendiri. Jadi semua ini pertanyaan-pertanyaan yang menguatkan, bukan pertanyaan yang untuk memojokkan. Untuk segitiga restitusi ini, Bapak Ibu, saya akan memberikan satu contoh cerita di sini, yaitu tentang Pak Joko sebagai guru dan Mario dan Adi sebagai murid. Di sini ada percakapan. Pak Joko ini berkata kepada murid yang bernama Mario dan Adi, Mario, Adi, Bapak tadi dengar laporan dari guru piket di kantin. Sepertinya kalian dalam masalah ya? Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Mario dan Adi ini menjawab, iya Pak, tadi pada jam istirahat pagi kami main lempar-lemparan makanan di kantin. Tapi tidak sengaja malah kelempar kena wajah Ibu Dina, kepala sekolah, ketika beliau sedang berjalan. Pak Joko lagi bertanya, kalian main lempar-lemparan makanan di kantin kena wajah Ibu Dina ketika beliau sedang lewat. Iya Pak, dengan wajah sedih dan muka menunduk. Pak Joko bertanya lagi, Adi, ada informasi yang kamu mau tambahkan? Adi menjawab, kami tidak bermaksud melakukannya, tapi tidak melanjutkannya. Pak Joko bertanya lagi, tapi Adi melanjutkan, tapi kami tidak sengaja. Apakah kalian tahu kalau kalian berada dalam masalah sekarang? Mario dan Adi menjawab, iya. Pak Joko bertanya lagi, baiklah. Nah, di sini Pak Joko dia sebagai guru menstabilkan identitas ya. Baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk menyelesaikan sama-sama, berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan itu ada alasannya ya. Pasti seru ya main lempar-lemparan makanan begitu. Mario dan Adi menjawab, iya Pak. Pak Joko berkata lagi, iya, Bapak bisa melihat kalian merasa senang melakukannya. Tetapi yang kalian lakukan merugikan orang lain, sehingga sekarang kalian dalam masalah. Mario dan Adi, iya Pak. Pak Joko, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya dan mana yang kalian belum tunjukkan. Nah, di sini Pak Joko dia mempertanyakan tentang keyakinan kelas.
Mario menjawab, kita harus bersikap baik satu sama lain. Nah, di sini Mario menjawab salah satu keyakinan kelas yang sudah diyakini di sekolah mereka. Adi menjawab lagi, menghormati orang lain dan menghormati diri sendiri. Pak Joko berkata lagi, kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Kita kembali pada ketika kalian main lempar-lemparan makanan dan mengenai Ibu Dina. Apakah ketika kalian melakukan itu kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Maria dan Adi menjawab, tidak. Tapi kalian mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak, ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Nah, di sini Pak Joko bertanya lagi kepada Mario. Mario dan Adi menjawab lagi, iya Pak. Nah, sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Besok kita ke kantin dan kalian bisa berperilaku lebih baik lagi. Nah, yang tadi ini adalah salah satu guru yang bernama Pak Joko. Dia menyelesaikan permasalahan yang dia dapatkan pada muridnya yang bernama Mario dan Adi tadi. Di situ dia menggunakan segitiga restitusi untuk penyelesaian masalahnya. Nah, dari cerita yang tadi saya sampaikan ini, yaitu percakapan seorang guru yang bernama Pak Joko dan dua muridnya yang bernama Mario dan Adi, ialah salah satu contoh penyelesaian masalah yang dia lakukan. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, itulah pemaparan dari kami tentang sosialisasi budaya positif. Pertama disiplin positif, masuk pada keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Bapak Ibu, sebenarnya dalam budaya positif ini masih banyak lagi materi-materi yang kami akan share. Sebenarnya masih ada kebutuhan dasar, ada motivasi tadi sudah sempat kami sampaikan, motivasi intrinsik yang akan tujuan dari budaya positif itu motivasi intrinsik pada anak, tentang kebutuhan dasar. Kami banyak kebutuhan dasar yang masuk pada segitiga restitusi. Jadi kita yakini bahwa disiplin positif ada bagian juga pada budaya positif, keyakinan kelas masuk budaya positif, restitusi termasuk segitiga restitusi itu adalah budaya positif juga. Nah, disiplin positif yang dibawakan pada rekan saya Brenda Lisdiana masuk yang sudah dipaparkan seperti tadi. Saya membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang paparkan itu yang akan kami lakukan di kelas, akan kami desain keyakinan kelas. Kemudian Bu Sita Desupati segitiga restitusi itu. Kita percaya anak-anak itu pasti pernah melakukan kesalahan. Anak-anak itu tidak pernah salah. Pasti anak-anak itu salah. Jadi sekarang pemberian hukuman itu tidak langsung dihukum di depan kelas, tidak langsung dikasih hukuman secara spontan, tetapi dilakukan seperti pemaparan Bu Sita tadi, yaitu segitiga restitusi. Jadi anak-anak itu tidak langsung harus melakukan kesalahan itu harus dihukum. Oh ya, maju ke depan, angkat kakinya ke telinganya, itu hukuman. Nah sekarang itu mulai disamarkan. Kalau bisa dihilangkan, kita mulai pada restitusi ini. Sebenarnya restitusi ini membuat anak itu menyadari akan kesalahannya, perbuatannya, dan mau berubah dirinya. Dalam dirinya sendiri dia meyakini dirinya telah salah. Jadi kalau kita berikan hukuman langsung, terkadang anak merasa dirinya, aku loh tadi sebenarnya tidak salah, aku loh tadi diganggu sama teman duluan, kok saya yang dihukum? Jadi kadang-kadang kesalahan itu hanya sepihak. Hukuman itu didapatkan respek. Hukuman juga terkadang dilakukan seumpama begini, lari ke dinding lapangan 10 menit, sedangkan pelajarannya pelajaran matematika. Jadi tidak ada kaitannya antara hukuman dengan pelajaran. Atau pelajaran olahraga disuruh menulis, aku tidak akan terlambat lagi selama 100 nomor. Itu tidak ada kaitannya. Sebenarnya pemberian hukuman itu terkadang juga sepihak, tidak ada kaitan dengan pelajaran. Jadi karena kita mau merubahnya itu, ya kalau bisa dari dirinya sendiri. Terkadang hukuman yang terjadi, anak-anak itu merasa sedih, merasa dirinya tersakiti, ada rasa dendam dalam hati. Terutama teman yang duluan awalnya mengganggu dia, padahal dia nggak dihukum. Yang dihukum dia yang membalas, yang dihukum malah itu juga terkadang akan menjadi dendam dalam hati. Jadi restitusi ini memang agak panjang, tetapi dia
mengubah dirinya atas keinginan dirinya sendiri. Ya, menyadari dirinya masuk pada keyakinan kelas seperti yang tadi. Jadi masih berwujud ya. Baik Bapak Ibu, itu budaya positif yang kita akan terapkan ke depannya di sekolah kita ini jadi kita mulai budayakan hal tersebut. Baik Bapak Ibu, dalam lingkungan sekolah ini tentu kita tidak bisa bergerak sendiri ya. Kita butuh dukungan dari teman-teman yang lain karena tidak akan berjalan kalau kami hanya sendiri yang melakukan. Butuh kolaborasi bersama dengan teman-teman sejawat, kepala sekolah, dengan anak-anak. Kita butuhkan kolaborasi bersama membangun budaya positif di dalam sekolah kita ini. Ya Bapak Ibu, dari situ pemahamannya kami memberikan materi ini, sekiranya Bapak Ibu juga bisa sedikit memahami atau banyak memahami tentang budaya positif ini. Nanti ke depannya kita akan lanjutkan untuk di sekolahnya kita diterapkan di sekolahnya kita. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Kami tutup dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah mensosialisasikan budaya positif kepada teman sejawat, saya kemudian memberikan pemahaman kepada siswa tentang kelas yang diharapkannya dan mendesain keyakinan kelas bersama siswa. Baik anak-anak semuanya, selamat pagi. Hari ini Ibu mau menjelaskan sedikit, mensosialisasikan tentang membuat keyakinan kelas. Nah, Ibu kenapa harus kita buat keyakinan kelas? Nah, anak-anak, keyakinan kelas itu tidak jauh berbeda dengan peraturan. Bagian dari peraturan kelas adalah keyakinan kelas. Tetapi kalau keyakinan kelas sifatnya dia umum. Contoh, jangan mengganggu teman. Itu peraturan. Kalau di keyakinan kelas saling menghormati. Jadi kalau saling menghormati otomatis sudah tidak boleh saling mengganggu, tidak boleh mengganggu teman, saling menyayangi, segala macam itu secara umumnya ya. Nah, ini kita mau gambarkan membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa kita harus keyakinan kelas? Jawaban pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Nah, di peraturan itu kan ada peraturan mengapa kita menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2. Nah, jawabannya kita untuk keselamatan. Kalau kita tidak mengendarai, kalau helm itu kan menjaga kepala, untuk keselamatan kalau jatuh kita langsung terbentur kepala. Helm itu yang melindungi kepala. Ya, itu keselamatan. Nah, kalau untuk keselamatan, nanti itu masuk di keyakinan. Kita yakini kalau kita pakai helm, tandanya kita akan selamat. Keselamatan. Kalau ada kendaraan, ada kecelakaan atau apa, itu selamat. Itu keyakinannya kita. Itu mengapa harus itu? Kalau kita yakini dari dalam dirinya kita sendiri, kalau kita sudah keluar naik motor, saya mau pulang Sarwajo, naik motor langsung aja pakai helm. Nah, ini mau pakai helm. Nah, itu keyakinan. Itu keyakinan kita. Kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat pengendaraan kendaraan roda 2? Seperti tadi ya, jawabannya karena untuk keselamatan. Itu salah satu adalah keyakinan kita. Menjadi keyakinannya kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Tidak ada teman. Ya, dan tidak kuman untuk keselamatan. Itu dan sama dengan keselamatan juga. Kalau ya, kita selamat dari penyakit. Nah, jadi dua hal itu menjadi keyakinannya kita. Yang kita cuci tangan. Oh, supaya kita sehat, tidak ada kuman tangan. Supaya kita tidak gampang sakit. Itu masuk keyakinannya kita. Itu adalah masuk pada keyakinan kita. Jadi mengapa? Sudah ada peraturan, tetapi kalau hanya peraturan saja kita tidak paham. Apa? Oh ya, saya tidak akan mengganggu temanku. Tapi kita tidak tahu kalau tidak mengganggu teman itu salah satunya adalah saling menghormati. Keyakinan kita saling menghormati. Ya? Ya, kemudian, nah ini masuk pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, untuk kita tujuannya kita
universal itu, jadi maknanya luas. Nah, kan di sini kita ngomongnya hormat, patuh, disiplin, itu nilai-nilai kebajikan universal. Kata-kata itu seperti kreatif, gotong royong, menurut ibu, toleransi. Ya kalau kita di sini, apalagi kita di sini ya, ada agama Islam, ada berbagai macam suku, berbagai macam agama. Terus toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Lagi ini nilai menurut 9 pilar karakter: cinta Tuhan dan segenap cintanya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras. Siva bacakan lanjutannya ini. Kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah, toleh, kedamaian dan ya. Sekarang mari kita sepakati nilai kebajikan yang mana yang menjadi keyakinan kelas kita. Nah, ibu mau kasih post-it, kalian tulis mana yang menurut kalian anggap cocok untuk kelasnya kita patuhi. Boleh sama, boleh tidak. Bagikan post-it.
aja itu, enggak semua. Ini kebalik menulisnya, harusnya di sini. Ulangi tulisnya. Jadi lihat, ada bergotong royong, toleransi, percaya diri, menghargai, rasa hormat, menghargai, bergotong royong, rasa hormat, kerjasama, menghargai. Jadi ini yang kalian pilih. Di sini yang terpilih ya, berapa yang terpilih untuk menjadi keyakinan kelasnya kita. Nah, setelah ini Ibu minta kalian